aku sendiri, untuk saya dan saudaranya. Waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Shalom semuanya, puji nama Tuhan. Sama-sama kita mau siapkan hati, kita mau sembah Tuhan. Kita satukan hati dalam doa. Terima kasih Bapa, kami percaya Kau sungguh baik dalam kehidupan kami. Dan kami juga percaya Tuhan, ketika 2-3 orang bersatu hati, bersepakat berkumpul Tuhan menyembah-Mu, Kau hadiri tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Biar Kau yang bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Haleluya. Percaya dikasihi Tuhan, bersama-sama katakan amin. Terima kasih Yesus. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Katakan apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Kami sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Bersama-sama kita mau katakan apapun yang terjadi Tuhan, kami berkata Kau baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap
Engkaulah sumber kehidupan kami. Kami menyembah-Mu sebab Engkau baik. Engkaulah Tuhan kami. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku. Selamanya Kau ku sembah. Selamanya Yesus Tuhan kami. Tiada yang seperti Engkau. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku. Selamanya Kau ku sembah. Kasih-Mu bagiku mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku. Selamanya Kau ku sembah. Sungguh kami percaya pada-Mu Yesus, takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku. Selamanya Kau ku sembah. Takkan habis kasih-Mu bagiku. Penghiburan kasih-Mu menyertai setiap kami. Kami percaya penuh Yesus baik dalam hidup kami. Tak berubah setia-Mu padaku. Selamanya Kau ku sembah. Selamanya Kau ku sembah, Yesus Tuhan. Selamanya Kau ku Ya, Shalom. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami hadir di sini di hari yang kedua ibadah penghiburan dari Pastor Erika. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau hadir di sini membawa kami semua untuk menyadari tentang ada Yesus Kristus yang menyertai, Yesus yang menjagai, dan Yesus yang membawa kami kepada satu tujuan yang terbaik. Jadi dalam nama Yesus, semua yang disertai Yesus sama-sama katakan amin. Haleluya. Saya ucapkan selamat datang bagi rekan-rekan yang ada di kota lain yang telah hadir, dan sungguh suatu anugerah bisa kumpul bersama-sama
dan mengucapkan juga shalom kepada yang menyaksikan melalui YouTube dan lainnya. Dan kita ada di sini di hari yang kedua, dan kita percaya bahwa kita semua di dalam Yesus. Di dalam Yesus kita terima anugerah yang sempurna. Siapa yang percaya bahwa kita di dalam Yesus? Lambaikan tangan tinggi-tinggi, katakan dalam sama-sama, saya dalam Yesus. 2, 3 katakan, saya dalam Yesus. Pada momen ini saya mau menyampaikan dengan judulnya adalah Yesus Sang Penakluk. Saudara lihat, ketika kita menyadari ketika Tuhan ini menciptakan dunia itu sempurna adanya. Tidak ada satupun yang cacat ketika Tuhan menciptakan dunia alam semesta ini. Mulai dari hari yang pertama, hari kedua, 3, dan seterusnya sampai hari yang ke-6. Tuhan menciptakan manusia itu utuh, sempurna, seperti gambar dan rupanya. Jadi kita menyadari bahwa apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam dunia ini beserta dengan isinya, beserta dengan kita yang di dalamnya itu sempurna adanya. Nah, saudara, sayangnya oleh karena dosa ya Adam, maka yang terjadi munculnya ada cacat dan ada kerusakan demi kerusakan yang terjadi. Saudara lihat yang terjadi di situ, tiba-tiba Bapa melihat bahwa tidak bisa apa yang menjadi ciptaan ini semakin lama semakin dirusak oleh dosa. Dan akibatnya satu persatu mulai hancur dan berantakan. Nah, karena begitu besar kasih Bapa atas dunia ini sehingga mengirimkan anaknya yang tunggal, Yesus, untuk mati bagi kita. Dan tujuannya Yesus itu adalah untuk menyempurnakan yang telah rusak. Semua yang rusak-rusak itu diambil dan diganti oleh Yesus. Saudara lihat, saya percaya bahwa di dalam penciptaan itu tidak ada 3 hal ini, yaitu sakit, tidak ada sakit. Tapi karena dosa dan lain sebagainya, dunia ini ada banyak orang mengalami kusta. Ya, datanglah Yesus menyembuhkan sakit kusta. Kita melihat ada hamba perwira ya yang sakit, kemudian datanglah Yesus dan menyembuhkan sakitnya. Yesus juga menyembuhkan mertua Petrus, dan Yesus menyembuhkan mereka yang lumpuh akhirnya bisa berjalan. Saudara lihat, di dalam ciptaan Tuhan tidak ada sakit, tapi karena dosa akhirnya sakit itu muncul. Tapi datanglah Yesus menyingkirkan sakit penyakit, dan oleh karena bilur-bilurnya kita bisa melihat kesembuhan. Ternyata bukan rusaknya di bagian sakit saja. Ada yang kedua, yaitu dunia ini rusak karena demon possess. Ya, ada setan yang berkuasa. Alhasil sampai ada orang yang kerasukan di Gergasa, dan di situ orang itu sampai menyakiti dirinya dan dibelenggu, terbelenggu, mau diikat juga dilepaskan, terlepas sendiri, dan itu juga akibat dari rusaknya dunia. Tapi begitu datanglah Yesus, tiba-tiba orang yang kerasukan setan itu bisa lepas. Jadi Yesus mengerjakan yang kedua, yang sakit disembuhkan, yang kerasukan setan, setannya diusir, kan gitu. Tapi ternyata dunia ini rusak oleh karena yang ketiga, yaitu world dominion. Ya, saudara lihat, maksudnya begini, ada yang kelaparan di dalam dunia. Loh, padahal di dalam penciptaan tidak ada yang kelaparan. Di dalam anugerah Tuhan juga apa yang telah Tuhan ciptakan dalam semesta itu selama 7 hari itu tidak ada yang kelaparan. Semua yang mereka butuhkan tersedia. Tapi karena kerusakan yang terjadi, munculnya kelaparan. Nah, sekarang gimana? Ya datanglah Yesus. Ada yang lapar di sini ya sudah sini, berikan padaku 5 roti 2 ikan, akhirnya semua orang bisa makan kenyang berkelimpahan. Saudara lihat, manusia mulai dikuasai oleh dunia. Ya. Tapi di dalam Yesus kita yang berkuasa atas dunia. Bukan kita yang ditaklukkan oleh dunia, tapi kita yang menaklukkan dunia. Bukan kita yang ditaklukkan oleh kelaparan dunia, tapi kita berkata bahwa di dalam Yesus kita hidup berkelimpahan dengan luar biasa. Terus ternyata
Manusia ditaklukkan oleh dunia melalui apa? Badai. Karena bencana alam dan lain sebagainya. Tapi datanglah Yesus dan berkata, badai tenanglah, selesai. Sekali lagi, manusia yang berkuasa atas dunia, bukan manusia yang dikuasai oleh dunia. Terus ada lagi yang begitu lahir langsung buta. Terus ditanya, ini salahnya siapa? Saudara lihat, ya itulah akibat dari dosa yang kerusakan di situ. Datanglah Yesus yang berkata begini, loh ini siapa yang salah? Apakah bapaknya atau siapanya, nenek moyangnya? Sebentar. Waktu Tuhan menciptakan dunia tidak ada satupun yang cacat. Kalau lahir pasti sempurna. Tapi kenapa ini bisa cacat? Ya karena rusaknya dunia. Yesus datang dan berkata, nama Tuhan supaya dapat dimuliakan. Saudara lihat dari situ kita melihat juga Nick Vujicic yang begitu lahir tidak ada tangan, tidak ada kaki toh. Terus salahnya siapa? Tapi ketika dia di dalam Yesus, orang semua dapat menyaksikan penyertaan Tuhan atas Nick Vujicic itu begitu dahsyat dan luar biasa. Dan nama Tuhan dimuliakan melalui kesaksiannya Nick Vujicic. Terus kemudian orang lagi dikuasai karena dunia yang rusak itu karena ketakutan, insecure. Kemudian Petrus akhirnya menyangkal, saya tidak kenal Yesus. Tapi ketika Yesus datang, mengubah rasa takut, insecure menjadi boldness, berani saudara. Sehingga Petrus kali khotbah 3.000 orang bertobat. Anda lihat? Jadi apa yang saya coba sampaikan, dunia yang rusak ini dirusak oleh karena 3 macam. Yang pertama sakit penyakit, yang kedua karena setan, demon possess, yang ketiga karena dunia yang berkuasa. Nah sekarang saudara, orang kalau misalnya punya pengaruh besar, orang punya posisi dan kedudukan, 3 hal ini dapat ditaklukkan. Seperti Firaun atau raja yang berkuasa. Ya, mereka bisa mengatasi sakit penyakitnya dengan manggil dokter, tabib dan lain sebagainya, sembuh. Terus Firaun yang berkuasa itu bisa mengatasi kuasa jahat, ya kan? Dengan cara memanggil atau mengatasi dengan magic dan lain sebagainya. Terus mengatasi apalagi dunia yang berkuasa. Tinggal satu yang tidak dikuasai oleh orang besar atau Firaun, yaitu maut. Jadi apa yang saya coba sampaikan saudara, bahwa di dalam 1 Korintus 15 ayat 25 berkata begini, karena dia harus memerintah sampai Elohim meletakkan semua musuh di bawah kakinya, maka musuh terakhir yang dilenyapkan adalah apa? Maut. Jadi ternyata di dalam dunia ini Yesus menaklukkan musuhnya satu persatu. Yang terakhir adalah maut, yang tidak ada manusia menaklukkan. Orang pengen hidup abadi, Firaun pengen hidup berkuasa terus, tapi gak bisa karena usia dia mati. Tapi kita di dalam Yesus, kita bisa tahu bahwa 4 macam ini yang membuat dunia ini hancur dan berantakan. Sampai maut sekalipun kita di dalam Yesus, kita bisa hidup dan kita bisa punya kekekalan yang luar biasa. Siapa yang percaya sekarang? Di dalam Yohanes 11 ayat 25 berkata, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku dia akan hidup, meskipun dia mati tapi dia akan hidup dengan kehidupan yang kekal. Jadi saudara lihat, apa yang saya coba sampaikan adalah semua yang telah membuat dunia ini hancur berantakan sudah ditaklukkan oleh Yesus, termasuk maut pun juga sudah ditaklukkan. Masih maukah kita hidup di luar dari Yesus? Tentunya kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Nah kita di dalam Yesus pasti punya kehidupan yang luar biasa. Termasuk, jadi tinggal kita menyadari tidak ada satupun yang tidak mengalami, pasti mengalami. Yang tersisa adalah kenangan saudara. Ya ingat sekali merasa kehilangan karena waktu itu pernah berangkat ke Israel bersama-sama dengan Pastor Jun dan Pastor Erika. Dan di sana ada banyak momen-momen. Dan juga tahun berapa? 2015 kami mengalami persoalan. Mereka berdua datang ke rumah dan kemudian fokus ke depan. Saya ingat juga bagaimana Pastor Erika menanyakan tentang hidroponik. Ini gimana cara nanamnya? Apa yang harus ditambahkan? Ada lele di bawahnya, ini bagaimana? Tanya-tanya terus. Dan kemarin saya ke Jakarta masih ketemu sama beliau duduk di kursi roda. Saya melihat masih semangat. Ya pokoknya positif dan percaya gitu. Ya sudah, sama seperti mama saya, Pastor Hana.
Ya, tetap positif pokoknya. Di situ dia masih tersenyum dan positif. Satu hal yang lucu ketika saya bersama dengan Pastor Erika adalah suatu saat ketika ditanya, ya kita kan para duta Kristus tanya, siapa pengkhotbah favorit? Ada orang berkata, itu Stephen Furtick, ada lagi yang berkata Benny Hinn. Nah ini beliau ditanya, Pastor Erika, siapa pengkhotbah favoritnya? Dia langsung berkata, Billy. Oh Billy ya, Billy Graham. Bukan Billy yang itu, Sakarian. Jadi saya mikir, saya pun juga kaget, kok ini berarti kan ya kenangan juga. Ya itu yang pertama, kita pasti sadar bahwa ada satu momen, ada pedih, kehilangan itu pasti ada. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara lihat begini, namun mereka tidak akan hilang selamanya, hanya terpisah dengan kita untuk sementara waktu. Ya, jadi momen-momen yang semacam ini itu orang-orang yang telah dipanggil pulang ke rumah Bapa, mereka tidak benar-benar hilang dari kita, hanya terpisah dari kita untuk sementara waktu. Siapa percaya? Kita di dalam Yesus, kita semua akan berjumpa lagi dan melihat bagaimana persekutuan bersama dengan warga sorga dengan luar biasa. Amin. Yang kedua, sadar bahwa Yesus mengasihi kita dan mengetahui kesedihan kita dan merasakan sakitnya bersama dengan kita. Itu yang kedua. Kita mesti sadar kalau Yesus itu ada bersama dengan kita. Jadi solusinya gimana? Iman yang kuat itu yang menjaga kita. Strong faith will guard you. Kalau kita masih detik ini masih punya iman yang kuat, iman yang dari Yesus, kita akan menyadari bahwa kita tidak akan rebah. Kita tetap kuat dan percaya, saudara. Terus gimana solusinya? Knowledge, pengetahuan yang benar akan membawa kita semua bisa berada di dalam perahu yang kering meskipun di lautan badai. Karena kita tahu bahwa Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan kita, Yesus tidak pernah melupakan kita, Yesus tahu apa yang kita rasakan. Siapa yang tahu? Siapa yang percaya? Yesus bersama dengan kita senantiasa. Amin. Yang ketiga sekarang, segera jalan dan aktifkan kebiasaan-kebiasaan rohani, spiritual habit yang biasa dilakukan. Jadi yang ketiga bagi kita yang ditinggalkan adalah, ayo kita aktifkan kembali kebiasaan rohani kita, yaitu ke gereja, beribadah, saat teduh, doa pagi, menyembah. Kita aktifkan kembali our spiritual habit. Karena sangat penting sekali bagi kita untuk tidak tenggelam. Ya, saya ketika merasa kehilangan bisa hanyut, tetapi spiritual habit, kebiasaan-kebiasaan rohani itu tetap kita jalan. Dan kita membuka diri untuk God's people. Dan yang terakhir, segera melanjutkan hidup untuk berkarya di waktu yang ada ini. Lanjutkan. Ada satu lagu yang berkata, live one day at a time. Hiduplah satu hari, satu waktu. One day at a time, sweet Jesus, kan gitu. Jadi bagi saya yang ditinggalkan, saya mesti lanjutkan hidup, kembali berkarya sesegera mungkin, dan kembali untuk melihat tentang apa yang sudah Tuhan kerjakan, dilanjutkan dengan luar biasa. Saya yakin mimpi yang dari beliau yang ditanamkan kepada kita semua, semuanya pasti akan dapat digenapi dengan luar biasa. Kenapa meninggal? Karena waktu Tuhan sudah tiba, sudah selesai. Kenangan tersebut tidak akan pernah hilang. Ini hanya terpisah untuk sementara waktu saja. Tuhan, pada saat ini kami datang kepadamu, menyadari bahwa Engkau ada bersama dengan kami. Engkau mengasihi kami, Engkau mengetahui kesedihan kami dan merasakan pedihnya bersama dengan kami. Tuhan Yesus, berikan iman yang kuat kepada kami semua, untuk kami dapat berdiri kembali, melangkah ke depan, menyongsong hari esok, kepada masa depan yang sudah Tuhan rencanakan. Kau jadikan hidupku berarti, kau jadikan hidupku berarti. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara semua, kita akan mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Mari kita berdoa bersama. Bapak Yahweh, terima kasih Tuhan, Engkaulah penghiburan bagi kami.
Engkaulah yang membuat hidup kami ini berarti Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah penghiburan kami. Dan Engkau adalah penghiburan bagi Pastor Jun, Melissa, Luke, dan semua keluarga yang ditinggalkan. Sebab Engkaulah yang paling berharga dalam hidup kami. Dan Engkaulah yang paling kami cintai di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, Engkau menjadikan hidup kami berarti. Dan Engkau menjadikan hidup Pastor Erika berarti. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sekarang kami akan mengakhiri ibadah malam hari ini. Berkatilah kami semua ya Bapa. Mari Bapak, Ibu, Saudara semua kita angkat kedua tangan kita. Kita hadapkan wajah kita kepada Bapa di surga. Bapak Yahweh, memberkati Engkau dan memelihara hidupmu dengan sempurna. Bapak Yahweh, membuat wajahnya bersinar atasmu dan memberikan Engkau damai sejahteranya. Bapa Yahweh, mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberikan Engkau anugerahnya yang berlimpah-limpah. Terima semua berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kembali saya mengundang kedua anak saya maju ke depan. Terima kasih bagi saudara semua yang sudah menyempatkan kembali untuk hadir pada penghiburan yang kedua pada malam hari ini. Terima kasih juga buat keluarga dari istri saya, keluarga besar, kakak-kakak, adik, juga mama, juga keluarga dari saya, kakak-kakak saya nggak punya adik saudara karena paling kecil. Terima kasih buat kehadirannya, luar biasa, dan menyatakan bahwa kita tetap solid, tetap kompak, keluarga besar. Bahkan mama saya kemarin, mama mertua berkata begini, meskipun Bibi sudah nggak ada, Bibi itu panggilan istri saya, meskipun Bibi nggak ada, Jun, kamu tetap mantuku, katanya. Iya, Ma, aku mantu Mama selamanya. Dan saya adalah menantu yang paling disayang, saudara. Itu iman saya. Iya, puji Tuhan. Dua hal yang ingin saya sampaikan sebelum nanti, kali ini anak saya yang juga akan menyampaikan, anak saya yang perempuan. Seringkali kalau orang meninggal, ayat yang dipakai adalah Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Tapi bagi saya, saudara, khususnya untuk istri saya, Tuhan tidak mengambil. Tuhan tidak akan pernah mengambil semua yang baik yang sudah diberikan kepada kita. Kehidupan itu baik, dan Tuhan tidak mengambil kehidupan istri saya, tapi Dia memberi yang lebih baik. Saudara, kehidupan di dunia itu baik, ketika kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Dan ketika seseorang meninggal di dalam Tuhan, Tuhan tidak mengambil, tetapi memberi yang lebih baik. Yang percaya katakan amin. Karena apa saudara, kemarin seperti yang tadi malam disampaikan oleh Pastor Yusak, kenapa lebih baik? Karena punya rumah yang lebih baik, punya persekutuan yang lebih baik, punya tubuh yang lebih baik, yang tidak ada sakit lagi, saudara. Itu yang pertama. Jadi jangan berkata bahwa Tuhan yang mengambil semua yang baik dalam hidupku. Tidak pernah. Saya percaya Tuhan itu terlampau baik, tidak pernah mengambil. Dia memberi bahkan yang lebih baik. Sekarang istri saya sudah senang bersama dengan Tuhan, sukacita melihat saudara datang di tempat ini. Wah, senang sekali tadi saya melihat bunga-bunga di depan. Ma, kalau kamu ada dan kamu melihat ini, kamu pasti sukacita sekali. Dan saya percaya Bu Erika sukacita. Yang kedua adalah begini saudara. Seperti tadi malam saya sampaikan, terima kasih juga buat semua doa yang sudah dinaikkan dari semua keluarga dan rekan-rekan yang berdoa. Sepertinya doa tidak dijawab. Karena Bu Erika nggak sembuh, apakah doanya nggak dijawab, saudara? Tidak.
doamu bukan nggak dijawab, tetapi memang rumah untuk Bu Erika di sana sudah selesai. Jadi kalau saudara berdoa untuk orang sakit dan orang itu nggak sembuh, bahkan mungkin meninggal, bukan Tuhan nggak menjawab loh saudara. Tapi memang rumahnya di sana sudah selesai. Kalau sekarang Bu Erika sudah di sana saudara, lalu kemudian saya minta, "Mah, balik saja ke dunia," saya percaya Bu Erika nggak mau. Karena firman Tuhan katakan, penderitaan yang ada sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita kelak. Dan kita akan pasti nanti ke sana di dalam Yesus. Karena itu percayalah Yesus dan percaya bahwa engkau pasti mendapatkan kemuliaan kekal. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh anak perempuan saya. Iya, pertama mau bilang terima kasih kepada keluarga, teman-teman, rekan-rekan pelayanan dari berbagai kota, sempat-sempatin datang, bahkan pulang pergi. Lalu rekan-rekan karyawan di gereja juga, teman-teman dari CS yang kemarin datang, satpam, dan semua driver. Menyempatkan datang untuk menyatakan kasih untuk keluarga kami. Kalau boleh saya sedikit cerita, Mama bagi saya adalah teladan iman. Sungguh-sungguh pribadi yang mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Hari Minggu, mau di kota manapun, Mama pasti yang bisa selalu bilang ke gereja dulu, baru kita pergi. Perpuluhan juga dari kecil, Mama selalu ajarin, bahkan gak pernah skip. Kemarin di Jakarta, saat info Mama gak ada, Mama sudah berangkat. Ada orang yang datang bilang, saat kondisi Mama lagi lemah di rumah sakit pun, masih mendoakan dan menguatkan orang lain. Sampai hari-hari terakhir pun, lagi dalam kondisi yang sangat lemah, turun dari bed aja sesak nafas, gerak posisi badan aja sesak nafas. Tapi begitu Papa berdoa, berkat Tuhan diucapkan, gak pernah Mama gak angkat tangan menerima berkat. Bahkan saat gak kuat angkat tangan, saya menopang tangan Mama supaya bisa tetap terangkat, tapi Mama gak kecapean, gak sesek. Saat-saat sakit di rumah sakit kemarin, ada satu lagu yang selalu saya nyanyikan keras-keras bareng sama Mama. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita, waktu dalam sesaku selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, waktu badai mengamuk dan gelombang menerpa. Tuhan Yesus setia. Saya sangat kehilangan, dan mungkin semua teman-teman di sini juga rasakan yang sama. Awalnya saya tanya-tanya kepada bapak saya dan kakak saya, gimana Mama sendirian, tidak ada aku, tidak ada papa, tidak ada koko. Kita ditinggal Mama satu orang, Mama ditinggal kita banyak orang. Saya menganggap Mama pasti lebih sedih karena Mama sendirian. Tapi diingatkan firman Tuhan yang juga menguatkan saya, yang saya hidupi juga beberapa hari terakhir ini, bahwa surga bersorak-sorai saat satu orang berdosa bertobat. Apalagi Mama yang sudah mengakhiri pertandingan iman dengan baik. Pasti surga lebih bersorak-sorai daripada yang itu. Juga dari 2 Timotius 4 ayat 7, yang mana Mama sudah mengakhiri pertandingan dengan baik. Mama sudah terima mahkota kehidupan, mengenakan tubuh kemuliaan, punya rumah yang kekal, memiliki persekutuan dengan Tuhan, senantiasa memuji Tuhan dengan malaikat-malaikat di surga. Oleh karena itu, sekarang saat kita menghantar bukan lagi dengan duka cita, tapi dengan sukacita, karena ya itulah yang saya personalin menjadi penghiburan untuk saya. Selamat jalan, Mamaku tersayang. Sekali lagi terima kasih saudara. Saya menggarisbawahi satu kata yang juga disampaikan semalam oleh Pak Yusak, bahwa
kita yang sedih yang ditinggalkan, tetapi yang dipanggil Tuhan, dia bersuka cita karena sudah nggak sakit lagi, nggak ada sesak nafas, nggak ada cairan lagi di jantung, nggak ada cairan lagi di paru yang harus disedot, nggak ada lagi tulang yang sakit, saudara. Semuanya dipulihkan dengan sempurna karena sudah mengenakan tubuh kemuliaan. Terakhir sekali, tetaplah setia mengiring Yesus, karena segala-galanya adalah Yesus, dan kami keluarga berkata bahwa Yesus saja cukup bagi kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Iya, ada sahabatnya istri saya yang selalu sering bertengkar, baik lagi. Pastor Lily bisa memberikan testimoni tentang istriku. Iya, ini kalau sudah sama Bu Erika ini sudah nggak tahu, sudah sahabat dari dulu, saudara. Silahkan Pastor Lily. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Semua tentunya sudah tahu ya, saya adalah sahabat Ibu Erika. Tentunya kalau yang di Malang, di Makassar pasti sudah tahu semuanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa Ibu Erika saya sebut sahabat bukan teman? Karena sahabat itu hanya ditujukan oleh satu orang, tapi teman itu bisa banyak orang. Dan Bu Erika ini adalah sahabat yang setia. Kenapa saya katakan setia? Dia, kalau orang setia itu dia di dalam keadaan duka pun dia ada bersama-sama dengan saya. Pada waktu suami saya meninggal, sebelum meninggal pun waktu di ICU, itu Ibu Erika itu langsung datang ke Surabaya, nungguin saya tidur di kursi rumah sakit di depan ICU yang digabung-gabung. Terus kita tidur berdua, aku bilang kamu pulang biar aku sendiri sama anak-anakku. Enggak, dia tetap nungguin saya sampai suami saya ini meninggal. Kita menyanyi haleluya 12 kali sampai jantungnya tit, itu dia ada bersama saya. Sampai di Adiasa dia yang bagian nemuin tamu-tamu, sampai dikubur, sampai 7 hari nemani saya tidur. Bayangkan Bapak Ibu, betapa setianya Ibu Erika. Bahkan kemarin anak saya baru saja menikah 30 Oktober kemarin. Ibu Erika ini kan enggak tak undang, karena kan memang saya percaya dia enggak bisa datang. Kamu enggak usah tak kasih undangan ya. Dia bilang iya. Tapi dia nyumbang Bapak Ibu. Bayangkan, saya bilang loh kamu kenapa kok mesti nyumbang, orang nggak tak undang, tak balik lo sumbangannya. Kamu ojo macem-macem ya sama saya ya. Saya ini suka bertengkar, baik lagi, ayel-ayelan, baik lagi. Tapi dia sungguh-sungguh sahabat yang setia. Sangat kehilangan. Saya tidak pernah ada di tempat kematian dari awal sampai akhir. Tapi hari ini saya ada di sini dari awal sampai akhir demi sahabatku yang setia. Saya percaya dia saat ini sudah ada di dimensi yang berbeda dengan kita. Tidak ada perpisahan di dalam Kristus. Kita semua ada di dimensi, kita semua justru lebih rendah dari Bu Erika. Bu Erika lebih tinggi. Dia bisa lihat kita tidak bisa lihat dia. Dia ada di dimensi yang lebih tinggi dari kita. Saya percaya dia sudah bahagia, dia pakai tubuh surgawi yang tidak bisa sakit, tidak bisa stres, tidak bisa bosan. Dan saya percaya dia juga sudah menikmati makanan dan minuman di surga
yang sering saya perdebatkan dengan dia, karena dia berpikir di surga tidak ada makan minum, hanya memuji Tuhan. Kalau saya ngomong ada makan dan minum, sampai saya kemarin pun sempat ngomong dengan dia waktu di ICU terakhir. Dia nunggu saya, Bapak Ibu. Kan kami janjian, nanti ya kalau aku sudah selesai mantu, aku akan ke Labuan Bajo sebentar, terus aku akan ke Jakarta. Ya, aku tunggu ya. Aku habis ini masuk rumah sakit cuma 1 hari, infus vitamin D. Habis itu kita ketemu, ngomong-ngomong. Tapi ternyata saya pulang, Ibu Erika masuk ICU. Dan pada waktu itu saya ngomong dengan dia, ayo bangun, katanya kita mau ngomong-ngomong. Terus ternyata dia tidak bangun, dan akhirnya sore hari saya dan Pak Yusak berdoa penyerahan. Saya sempat bisiin, titip salam ya buat suamiku ya kalau ketemu. Dan saya percaya dia sudah happy di surga, dia sudah bahagia bersama Tuhan Yesus dan orang-orang yang kita cintai. Terima kasih, Tuhan memberkati. Jadi menegaskan lagi bahwa besok masih ada malam penghiburan yang terakhir, saudara. Dan besok masih dilayani oleh dari gereja YHS. Kalau hari pertama kemarin dari YHS Malang, hari kedua dari YHS Surabaya, hari ketiga dari YHS Semarang, Pastor Yabes. Dan kemudian hari Sabtu pagi jam 10 ibadah pemberangkatan jenazah, jam 10 pagi akan dilayani oleh dari YHS Malang kembali, dan kemudian pemakaman di pemakaman Delingan akan dilayani dari YHS Palangkaraya. Saudara kami berharap saudara bisa menyempatkan waktu untuk bisa menghantar jenazah di tempat pemakaman, saudara, dan itu bagi kami sangat sukacita, penghiburan bagi setiap kami, khususnya keluarga yang ditinggalkan oleh Bu Erika. Kan kalau toh saudara tidak sempat pun tidak masalah bagi kami. Kami tetap mengucap syukur, terima kasih kepada saudara dan juga kepada Tuhan atas waktu yang sudah saudara sempatkan untuk hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.